tampilannya. Oh iya ini pakai Laksamana Raja di Laut ini. Oh iya, Ini kan betul, betul. Melayu, biar ingat ada Soalnya Rempang. Masa ada Rempang suruh pergi orang-orang? ada Rempang, ada Papua yang masih belum selesai Iya, diurus. iya. Oke, Ya. nah pembahasan kita hari ini hoax Haikal Hasan versus logika Soleman Ponto. Soal koin dan tanah. Koin keramat yang selalu diributkan di media sosial oleh Haikal Hasan seolah-olah itu pembuktian bahwa tanah negara Israel itu merupakan tanah Palestina milik orang-orang Palestina. Hamas. Buktinya koin keramat itu. Memang umumnya, bukan umumnya, memang begitu bahwa mata uang itu menentukan kekuasaan. Siapa yang berkuasa itu yang mengeluarkan uang kan? Sudah pasti ada koin yang dibilang Pak Haikal, ya betul. Itu menentukan siapa penguasa di Palestina saat itu. Salah satu cara untuk memperlihatkan saya berkuasa adalah saya mengeluarkan mata uang yang dipakai oleh orang-orang. Itu wajar. Dulu Indonesia baru merdeka, itu juga menggunakan ori. Uang Republik Indonesia. Setelah Belanda pergi, kita pakai ori. Baru terus-terus ke sini. Selalu uang dikeluarkan oleh pemerintah. Ingat, bukan dikeluarkan oleh Pak Joshua, bukan saya. Pemerintah. Iya. Pemerintah yang mengeluarkan uang. Oh, yang berkuasa, pokoknya yang berkuasa. Iya, betul. Itu makanya di Alkitab juga itu ada bahasa yang ketika murid-murid Yesus bertanya, haruskah kami membayar pajak? Lalu Yesus minta koin, mata uang. Ya, gambar siapakah itu? Gambar kaisar, kata murid-murid Yesus. Iya, betul. Lalu Yesus bilang, apa yang berhak kaisar terima berikan kepadanya, dan apa yang Tuhan berhak berikan kepada Tuhan. Nah, itu tanda bahwa waktu di zaman Yesus, kaisar itu yang berkuasa ya. Kaisar itu yang berkuasa. Oke, keren. Sebelum masuk kepada koin keramatnya Haikal Hasan ini, Pak, saya teringat waktu pembahasan paradoks Papua ini juga ada muncul isu bahwa bukti bahwa Papua sudah merdeka sebelum berintegrasi atau dianeksasi bahasa mereka ke Indonesia, itu ada mata uang mereka dengan kode IB. Tapi sekarang Bank Indonesia pakai itu BI, kode mata uang itu. Itu sebenarnya IB, Irian Barat. Di zaman pemerintahan semacam penguasaan Stefanus Samberi sebagai anggota PBB di zaman waktu Papua Barat belum bergabung dan menjadi negara merdeka secara independen. Apa betul sejauh penelitian Anda yang Anda tahu? Nah, jadi kalau uang saat itu ada, ya kita lihat uang itu dikeluarkan oleh siapa saat itu, yang memerintah saat itu. Kan ada pemerintahan transisi itu, yang melaksanakan PPRA itu. 1 Mei itu serahkan ke Indonesia. Dari Belanda, pemerintahan transisi, baru ke Indonesia. Nah, ini sama ini dengan koin keramatnya Haikal. Persis 100%. Begitu ya? Jadi dari Belanda ke pemerintahan yang baru ke Indonesia. Sangat menarik ini. Ini paradoks Papua dengan paradoks Palestina ini kayaknya. Ya, cocok. Oke, Pak Soleman ini punya data yang mau disampaikan sebagai pembuktian historikal, otentik akan ditunjukkan. Oke, Pak, kita langsung saja. Namun sebelumnya, Pak, izinkan saya memutar dulu perdebatan sengit antara Haikal Hasan sama Monik waktu itu dalam satu acara TV. Jadi dunia sedang menyaksikan genocide. Come on gitu loh. Ada sedikit rasa hati nurani gitu loh. Sementara yang dilakukan Hamas kemarin dengan informasi yang sepihak itu tidak ada sampai 1.000 sekian. Yang ada adalah Hamas menghantam militer Israel yang tanggal 8 besok akan melakukan penyerangan Palestina. Dan jangan lupa, pembunuhan itu terjadi setiap saat. Ketika dibalas terus yang ngebunuh rutin nggak dibilang teroris. Kita catat dulu ya, tahun 2005, nah Hamas berkuasa di Gaza, cita-citanya itu di piagam Hamas adalah melenyapkan negara Israel. Jadi memang tidak ingin bertetangga masalahnya, Anggia. Oke. Di Hamas Charter, di piagam Hamas. Yang cuman berandaskan cuman piagam. Sementara Israel sendiri sudah melakukan genosid. Saya punya koin tahun 1927. Digunakan di seluruh Palestina. Ini mata uang Palestina yang sekarang sudah musnah. Itu ada tulisan Ibraninya loh. Itu ada tulisan Ibraninya. Boleh dicek? Boleh saya cek? Terang aja masih Ibrani. Emang kenapa? Memang dengerin. Boleh nggak saya cek? Boleh nggak saya lihat? Memang jelas ini memang bahasa Ibrani kok. Yang ingin Anda sampaikan bahwa dulu ada berusaha dihapuskan. Palestina. Sekarang berusaah dihapuskan oleh Israel. Itu yang terjadi sekarang. Benar nggak? Ada tulisan bahasa Ibrani. So what gitu loh. So what? Memang bahasa Ibrani. So what gitu loh. Bahasa Ibrani tulisan di koin. Bagaimana Pak Soleman? Silakan.
Jadi kan dia bilang ada koin yang keluaran tahun 1927. Jadi benar dia, koin itulah yang sebagai bukti bahwa siapa yang berkuasa di Palestina saat itu koin itu. Nah, sekarang mari kita bahas koin itu. Dari koin itu kita akan bisa membuka rahasia di balik koin. Siapa penguasa sebenarnya? Ya kan, kalau menurut beliau kan Palestina. Apa benar Palestina? Mari kita lihat. Sejarah mata uang pound Palestina. Itu bayangkan dari pound Palestina dibahas di Cikarang. Bukan main. Nggak perlu ke sana, Pak, itu. Nggak perlu kayak Babe Haikel langsung datang ke Nggak sana. perlu. Iya, yang penting fakta. Ini merupakan mata uang yang ada pada waktu itu. Itulah, ya. Nah, itu poin Betul. keramatnya di tengah itu. Barangkali ada yang tidak tahu Gaza. Ini sebagai pengantar aja. Jalur Gaza. Gaza adalah sebuah kawasan yang terletak di pantai timur Laut Tengah, bagian dari wilayah Palestina. Batas barat daya dengan Mesir 11 km. Timur dan utara berbatasan dengan Israel 51 km. Jalur Gaza memiliki panjang 41 km dan lebar antara 6 hingga 12 km. Luas total sekitar 365 km persegi. Gaza riwayatmu dulu. Gaza adalah bagian dari Kesultanan Ottoman hingga 1917. Setelah jatuhnya kekhalifahan Utsmaniyah, Palestina menjadi jajahan Inggris. Gaza jatuh ke tangan pasukan Inggris pada Perang Dunia Pertama dan menjadikannya sebuah bagian dari British Mandate of Palestine. Inggris menduduki selatan Palestina dan bagian tengahnya pada Desember 1917. Pada 2 November 1917, deklarasi Balfour terjadi dengan menandatangani perjanjian penyerahan Palestina kepada Zionis. Pada September 1918, Inggris menjajah Palestina bagian utara. Pada 1939 sampai 1945, eksodus Yahudi ke Palestina akibat tragedi Holocaust yang didengungkan di Eropa. Holocaust muncul karena akibat Perang Dunia Kedua. Ya. Oke. Jadi di sini yang ditekankan bahwa Palestina itu nama wilayah ya, namanya Palestina. Sampai 1917 wilayah itu dikuasai oleh Kesultanan Ottoman, termasuk Gaza, ya kan? 1917 Ottoman, Kekhalifahan Utsmaniyah itu kalah perang. Jadi Inggris yang masuk di situ. Nah, ingat, jadi Ottoman kalah, wilayah Palestina dikuasai oleh Inggris. Oke. Nah, maka di situ lahirlah British Mandate of Palestina. Jadi ingat, penguasa adalah Inggris. Tahun 1917 itu baru Palestina bagian selatan, oke? Baru 2 November Inggris itu menandatangani deklarasi Balfour bahwa dia setuju wilayah itu dia serahkan kepada Zionis. Zionis itu orang-orang Israel yang dari mana-mana itu datang ke sana. Nah, jangan lupa, Inggris sebagai pemenang perang. Sebagai pemenang perang kan suka-suka aku. Wilayah itu tidak ada penguasanya. Penguasanya kan Ottoman. Ottoman udah kalah, Inggris. Makanya Inggris bilang, Zionis, kamu aku taruh di sini ya. Nah, ya kan? September 18, Inggris menjajah yang bagian utara. Jadi 17 dia selatan, ini bagian utara, lengkap dia. Nah, makanya tahun 39 sampai 45 datang semua itu orang-orang Israel Yang itu eksodus. karena Iya. eksodus karena mereka dikejar kemana-mana kan sama Holocaust Jerman. Nah, jadi dilihat lagi di sini, perlu diulangi, wilayah Palestina saat itu kekuasaan Ottoman. Dan setelah Ottoman pergi, dikuasai Inggris. Nah, tapi Inggris itu di dalam wilayah Palestina artinya ada orang-orang Palestina atau orang-orang Arab paling enggak ya di situ, karena orang Palestina asli kan bahasanya Filistin sudah enggak ada. Kalau kita bicara Palestina, Filistin itu kan orang-orang dari Yunani sana. Iya. Agamanya agama pagan. Iya, Sekarang betul. yang di situ agamanya Islam. Artinya sudah hilang orang-orang yang lama itu udah punah. Sehingga yang menduduki Palestina saat itu adalah orang-orang Arab dan orang-orang Israel. Zionis, orang Yahudi lah saat itu namanya. Oke? Oke. Namanya Iya. Yahudi dan Arab. Iya. Yang mereka bukan penguasa, mereka adalah menjadi penduduk wilayah Palestina. Iya. Penguasanya siapa? Inggris.
Ya, Oke? Nah, ya. jadi itu dari tahun 18 sampai 45. Nah, Jadi klaim-klaim yang terjadi selama ini bahwa itu orang-orang Palestina kan penduduk asli di nah itu tanahnya di Palestina. justru di situ yang kekeliruan. Kalau bicara penduduk Hmm. asli Palestina itu tidak berbahasa Arab. Ya, Dia betul. berbahasa Mereka bukan Yunani orang dan Arab. kawan-kawan. Lalu Ya, agamanya agama pagan, iya. menyembah bulan atau menyembah apa itu? Lebih dipertegas Pak Jenderal bahwa Ah, sebelum Arab, bahkan sebelum Arab lahir, tanah Palestina sudah ada Kanaan. lo ada, Jadi, iya, Filistin jadi ada. iya, jadi bagaimana bisa mereka bilang itu tanah mereka yang Ya, justru itu. Arab? Nah, Hmm. begini, kalau kita bilang tanah saya, berarti saya sebagai penguasa. Iya, boleh. Kalau saya menduduki di situ, iya, tapi bukan saya berkuasa. Hmm. Beda. Penguasa sebelum tahun 17 itu adalah Ottoman. Ya, Setelah Ottoman dikuasai oleh Inggris. Nah, ketika Inggris berkuasa, ada penduduknya orang-orang Arab dan orang-orang dan Yahudi. ya, Itu dulu yang kita harus lihat. ya, Orang Arab, kenapa disebut orang Arab? Karena dia berbahasa Arab. ya, Kenapa Yahudi? Karena dia berbahasa Ibrani. Kan gitu aja. ya. Jadi Dua bangsa yang berbeda. dua bangsa ini menjadi penduduk, ulangi, Di penduduk wilayah yang namanya Palestina. Oke? Betul. Itu, Jadi ya kan? tidak ada sejarahnya Israel sudah menjajah Palestina, Oh, orang belum. Palestina, Belum. orang Arab. Ah, Kita belum. tidak bisa bicara itu karena sampai saat itu penguasa itu adalah British Mandate Palestina sebagai pemenang perang. Ya, Arab dan Yahudi itu menjadi penduduk saat itu, menjadi rakyatnya British of Palestina itu kan, iya, karena iya, dia iya. menang perang. Oke, oke. Nah, Oke, berikut. lanjut. Slide berikut. Jadi wilayah yang dikuasai oleh Inggris yaitu yang wilayah mandat Inggris. Nah, itu ada Palestina yang kiri, lalu ada Transjordania. Itu yang gambar itu. Baru Ya. ada Mesir di kiri bawah, Arab Saudi, Irak, Suriah. Jadi Palestina wilayah yaitu yang hampir rupa gambar panah itu. Iya, iya. Itu ada Palestina, ada Transjordania. Iya. Di Palestina itu di situ hidup bermacam multibangsa lah, multi etnis di situ. Ada Arab, ada Yahudi, ada lain-lain lagi. Ada Mesir di bawah. Mesir Kalau itu Mesir di bawah ya, itu. dan Mesir juga banyak orang salah paham, Jenderal, bahwa mereka pikir itu Mesir Arab. Mesir itu bangsa Mesir sendiri, bukan bangsa Arab, Egyptian. Iya. Arab Firaun. bahasa Inggrisnya Arabian. Ah, Kalau Mesir bahasa Inggrisnya Egypt. Egyptian. ya. Itu dua hal yang berbeda. Walaupun sekarang Mesir Ya, itu dia sudah menggunakan berbahasa bahasa Arab. nasionalnya bahasa Arab, betul. Itu kenapa? Ya karena Ottoman kan menjajah kemana-mana waktu itu kalau nggak salah ya. Oke, oke. Ini ya kita lanjut ini gambar dulu. Lanjut. British Mandate of Palestine pada 25 April 1920, sekutu dan kekuatan terkait setelah Perang Dunia Pertama membentuk British Mandate of Palestine. Dasarnya berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam pasal 22 dari Perjanjian Liga Bangsa-Bangsa dan Resolusi San Remo. Mandat ini menetapkan bahwa Britania Raya menguasai wilayah bagian selatan Suriah, Utsmania sejak tahun 1923 hingga 1948. Sumbernya Jadi- dari Country Profile, Israel and Palestine Territories, London Iyalah. BBC, 15 Desember 2009. Lanjut, General. Jadi di situ dilihat Inggris menang 1917. Ya. 1920 dia langsung dapat mandat dari Liga Bangsa-Bangsa saat itu. Ya, Ya kan? Sekarang Sampai PBB. 19 Ya, jadi British Mandate Palestina itu dari bangsa-bangsa. Jadi kita berbicara ini Inggris tetap penguasa wilayah kan? ya. Ya, lanjut. Transjordania. Pada April 1921 dibentuk Emirat Transjordania yang merupakan divisi politik otonomi mandat Britania atas Palestina sebelum mandat berlaku pada September 1923. Secara geografis, Transjordania seluas kerajaan Yordania dan tetap berada di bawah perlindungan Liga Bangsa-Bangsa dan kekuasaan tertinggi Britania sampai kemerdekaannya pada tahun 1946. Nah, jadi pada 1921 dibentuklah Transjordania tadi itu, yang gambarnya itu. Ya, Di luar dari Palestina. Transjordania ini yang kemudian berubah menjadi Yordania. ini Ya, dia nah, itu, Transjordania. Transjordania itu. Itu dibentuk. Itu dia dibentuk. Sebelumnya kan semua itu Inggris, Palestina, Yordania itu jadi satu. Habis itu tahun 21 dirubah sama dia. Bikinlah Transjordania.
Lalu tahun 46 Transjordania ini merdeka dengan nama Yordania sampai hari Kingdom ini. dalam Kingdom. bentuk kerajaan. Ya. Oke. Britain Mandate of Nah. Palestine. Ya, Britania Mandat of Palestina membuat uang. Nah, itu. Jadi pada 1927, Komite Mata Uang Dewan Kolonial Inggris memperkenalkan mata uang baru dengan nilai yang sama dengan pound sterling, pound Palestina. Nah. Wih. Kan dia penguasa, itu yang aku bilang tadi. Sebagai penguasa, dia membuat uang baru. Ya kan? Yang Iya, iya. uang sebelumnya punya Turki Utsmania. Karena sudah kalah 10 tahun kemudian dia bikinlah pound Palestina, uang baru. Ya, Jelas nggak? jelas. Ini banyak Ya yang kan? belum tahu justru. Ah, Iya. jadi yang membuat siapa? Kolonial Inggris, karena dia mendapat mandat Palestina. Mandat dia. Oke. Karena dia sudah dapat mandat, dia bikin uang. Lanjut. Rencana pembagian wilayah Palestina. Jadi setelah dia bikin uang, dia mau membagi. Jadi wilayah Palestina itu mau dibagi. Kan dia yang sudah dikasih ke Yordania sudah, tinggal Palestina. Nah, Palestina itu mau dibagi. Yang hijau itu untuk Yahudi, lalu yang biru-biru itu untuk Arab. Ya, yang warna hijau ini 1947 Itu plan Yahudi. Jewish, ya. Jewish. Yang warna coklat 1947 ya partition plan Arab. Terus yang warna kuning telur Transjordania. Jordania. Nah, Oke. itu. Ada pembagian oleh penguasa, itu dulu. Kita lanjut. Jelas. Rencana pembagian wilayah Palestina. Nah, Nah, ini masih dalam planning ya dari itu. pemetaan Inggris ini. Oke. Di planning itu ingat ada Yerusalem, itu ada 3, dibagi 3 situ. Yerusalem ini Dia itu untuk internasional. Yerusalem yang di tengah toh, yang abu-abu gelap inilah Israel punya wilayah Ya, semuanya di betul. samping. Ya. Oke, Syria di atasnya, Libanon, lalu ada Nah, Jordan. sudah jadi di sini. Yordan dia kan. Ah, Mesir Inilah di bawah. yang mau dibagi. Ya, Yang keputusan resolusi 181 ya ini. Sejarah mata uang di Palestina. Nah, pembagian wilayah seperti tadi itu yang akan dibagi. Nah, sekarang mata uangnya. Tahun 1516 sampai 1916. Palestina berada di bawah kekuasaan Kesultanan Utsmania. Saat itu, mata uang yang digunakan di Palestina adalah lira Utsmania. Tahun 1516 sampai 1916, lumayan juga yang 400 tahun ya. Iya. Tahun 1916, Kesultanan Utsmania dikalahkan oleh Inggris. Tahun 1917, mandat Inggris atas Palestina dimulai. Uang lira Ottoman dan pound Mesir. Nah, berarti sudah masuk juga pernah Mesir berkuasa. Pound Mesir digunakan untuk transaksi sehari-hari. Iya, Mesir masuk itu. Oke. Iya, baru mulai Uang lira Ottoman dan pound Mesir masih berlaku, tapi digunakan untuk transaksi sehari-hari saja. Ya. Oke. Pada 1927, Komite Mata Uang Dewan Kolonial Inggris memperkenalkan mata tadi uang kan sudah di baru depan. dengan nilai yang sama dengan pound sterling, yakni pound Palestina. Ya. Itu siapa yang bikin? Inggris kan? Oh, bukan Babe Haikal Hasan ya? Ah, itu dia. Makanya dia nggak tanya soalnya. Ya, coba. Oke. Nah, ini dia nih. Ini duitnya. Palestine. Lihat baik-baik. Itu uangnya itu. Ah, ini penonton lihat dulu nih. Jadi ada tulisan Arab di atas, ada tulisan Ibrani di bawah. Roman atau Inggris di tengah, paling bawah Ibrani. Itu dia, 1927 ini. Ya, 1927 kan? Ini koinnya Babe Haikal itu. Menurut dia, inilah Palestina. Katakanlah Palestina satu bagian. Oke. Itu siapa yang mengeluarkan? Inggris. Nah iya, jadi penguasanya siapa? Inggris, bukan Hamas pokoknya. Inggris. Yang jelas kan bukan Palestina. Bukan Arab juga kan? Iya, bukan Arab. Inggris kan? Inggris dong. Iya. Oke. Sudah Lanjut. bisa lihat, kalau perlu di foto ini. Kalau Anda mau berdebat sama Babe Haikal Hasan juga boleh. Kalau Haikal Hasan nonton, silakan nimbrung Pak. Kalau Anda mau menggugat, kalau Anda mengatakan bahwa Pak Soleman Ponto ini salah, Anda boleh gabung dong. Nggak ada masalah kok. Gratis kok Pak. Nggak usah pakai koin juga. Nggak apa-apa. Nah, ini dia nih. Pound Nah, itu. Palestina. Oh, ini terjemahannya ya. Ini jadi semacam itu dia. urayannya. Filastini. Ibraninya Fun Palestina. Ya, terus. Ya, dalam kurung Eretz Yisraeli. Atau Ibraninya Lira Eretz
Yisraelit. Simbolnya pound P. Tahun Palestina kan? Adalah mata uang di mandat Inggris atas Palestina mulai berlaku 1 November 1927 sampai 14 Mei 1948. Nah, Artinya siapa punya mata uang itu? masih Inggris. Inggris kan? Inggris. Lanjut dulu. Sampai 1948 saja masa berlakunya. Iya, Apa yang kan terjadi setelah 98 merdeka sudah itu. Mereka berubah kan? Nah, lihat itu. tanda panah merah lingkaran ini? Lihat baik-baik itu. Monik bilang, ya ini, ada Ibraninya itu. Tapi dia nggak ngasih tahu Ibraninya yang mana. Ya, karena takut menyesatkan mahasiswa-mahasiswi yang datang pada waktu itu dia. kata. Jadi biar tidak Bye-bye. tersesat. Padahal dia sedang menyesatkan orang. Jangan Itu hanya Palestina. 27, ada tahun 35, tahun 37, banyak. Oh, 1935, 1937 juga Tapi diterbitkan lihat yang konsistensinya itu yang aku kok. Iya, tetap kode Ah. itu ada. Ya. Ya, 1939, 1941, 1942, 1943, 1944 sampai 1946 konsisten ada kode itu. Ya kan? Jadi walaupun selalu diperbaharui, dicetak ulang, Itu tapi tetap tidak berubah. Hmm. Oke, keterangan tulisan pada koin. Semua uang tertulis 3 bahasa. Arab, Inggris, dan Ibrani. Sampai sekarang begitu di Yerusalem, di Israel. 3 bahasa resmi, Arab, Inggris, dan Ibrani. Ya. Oke, pada tulisan Ibrani, sesudah tulisan Palestina, di dalam kurung ada singkatan huruf Alef dan Yud yang merupakan kependekan dari Eretz Yisrael yang artinya adalah tanah Israel. Nah, My lo. God. Oh, jadi singkatan itu Eretz Israel ini itu artinya tanah Israel. Iya, begini Pak. Kalau di Indonesia, kita menyingkat sesuatu itu kan tidak diatur. Yang YG dengan DGN, itu kan tidak diatur. Tapi kalau di Israel itu diatur. Kalau kita mau tulis tanah Israel, maka disingkat antara Alef dan Yud itu. Itu Alef dan Yud, itu sudah pasti bacaannya Eretz Yisrael. Yang artinya tanah Israel. Di mata uang saja sudah dimeteraikan begitu ya. Makanya di mata uang, Palestina, tanah Israel. Tapi kan Babe Haikal balik, tanah Palestina diduduki Israel. Itu Buktinya, tanah Israel. Palestina tanah Israel. Kenapa? Ini konsisten dengan orang Inggris 1917 menyerahkan tanah itu kepada Israel kan, kepada Yahudi. Konsisten dia. Jadi dan bukan kepada Palestina, bukan kepada Arab. Bukan kepada Arab, dan orang Arab kan tidak komplain. Koin coba lihat itu gambarnya itu. Jadi kalau dipanjangkan Palestina tanah Israel. Ya, jadi Palestina ini tanah Israel. Iya. 1927. Ini bukan karang-karang loh Babe Haikal. Kalau ini. Faktanya begini. Jadi jangan dibalik. Kan? Kalau ada yang tidak mengerti, merasa ini bah punya Palestina, keliru. Jadi bukan bilang tanah Palestina itu diduduki Israel. Bukan. Palestina menduduki tanah Israel yang diberikan oleh Inggris. Iya. Itu yang betulnya. Wilayah Palestina itu sama Inggris kan diberikan kepada orang-orang Yahudi itu. 1917. Menjadi miliknya, menjadi tanah mereka. Iya, kan dikasih ini loh kamu di sini. Nah, uangnya dibikin lah, makanya dimeteraikan dengan Palestina tanah Israel. Itulah uangnya. Sampai tahun 98 ini kan. Tahun 48 Israel kan merdeka. Merdeka. Wah. Merdeka dia, 48 ini diganti. Nah, ini kan ini yang aku bilang, pertanyaan tadi di Papua sama. Ini kan dari Utsmania dia bergeser ke transisi baru ke Israel kan. Ini sama. Iya. Dari tapi Belanda sini, transisi ke Indonesia. Ya, tapi di sana tidak ditulis tanah Indonesia kan tidak ditulis. Tanah Papua. Tidak ditulis tanah Papua. Ini bedanya. Wah, ini kabar luar biasa buat orang Papua ini. Tidak disiapkan untuk Papua, disiapkan untuk Indonesia. Itu bedanya. Oke. Kalau di sini uangnya disiapkan untuk Israel, kan itu. Palestina, tanah Israel. Itu bedanya. Di Papua enggak ditulis itu tanah Papua, kan enggak ditulis. Enggak juga ditulis tanah Indonesia. Iya, enggak ada juga. Jadi netral, artinya masih bisa A, masih bisa B. Kan waktu itu transisi dia. Tapi logikanya kan begitu. Oke, kita lanjut. Ya kan, jadi jelas ya. Alef dan Yud itu
artinya Eretz Yisrael, yang artinya adalah tanah Israel. Tuh. Kesimpulannya, Palestina itu adalah tanah Betul, Israel. Ya karena memang dia diberikan waktu 1917. Oke, kita lanjut. Ada uang kertas pound Palestina, tadi koinnya. Tadi koinnya. Babe Haikal hanya punya koin, Pak Soleman Iya, ini Ponto uang punya kertas. sampai uang kertasnya. Jadi kalau Babe Ah. Haikal mau tanding-tandingan, wah kalah. Karena Pak Ponto bukan cuma punya koin. Koinnya banyak lagi Pak Ponto punya tadi. Babe Haikal cuma punya satu, Pak, koin. Iya, ini kan itu coba di uang kertas kan ada ditulis juga. Oke, Siapa ini dia, yang ini mengeluarkan uangnya itu? Itu lihat yang merah itu loh, yang aku kurung lagi di Ini bawah. loh, di Anglo-Palestine Bank Limited. Kalau di Indonesia kan Bank Indonesia. Itulah Kalau bank Inggris? yang mengeluarkan kan. Uang itu siapa Iya. yang keluar? Lalu ada bank nggak yang? Bank Indonesia kalau ini. Jadi uang ini dikeluarkan oleh Anglo Bank Palestina. The Anglo Palestine Bank Limited. Itu yang mengeluarkan uang ini. Nah, tentunya kita tanya Anglo Palestina Bank itu siapa itu pemiliknya? Jangan-jangan Iya. punya Pak Teo lagi. Jangan bicara begitu, Jenderal. Nanti orang minta proposal semua di sini. Aduh. Makanya kita harus tanya dulu itu. Itu punya Iya. siapa? Wih, banyak juga uang kertasnya Pak Jenderal ini ya. Iya, sudah nggak dipakai. Palestine Currency Board. Oh, ini surat berharganya lah gitu ya. Iya, ini soal berganya. Kan lihat konsistensinya itu loh. Jadi ini tanah Israel. Dengar baik-baik nih, Babe Haikal. Yang semua teman-teman nih, bahwa ini bicara Palestina itu tanah Israel, itu ada meterainya, ada legalitasnya dari penguasa sebelumnya, Iya, yaitu betul. Inggris, gitu loh. Lanjut. Ya. Nah, keterangan tulisan pada uang kertas. Semua uang tertulis 3 bahasa, Arab, Inggris, dan Ibrani. Pada tulisan huruf Ibrani, sesudah kata Palestina, di dalam kurung ada singkatan huruf Alep dan Yud. Singkatan ini merupakan singkatan resmi dari kata Eretz Yisrael, yang artinya adalah tanah Israel, dikeluarkan oleh Anglo-Palestine Bank Limited. Jelas kan? Sekali. Ada yang mau bantah? Silakan. Lanjut dulu, lanjut. Anglo-Palestine Bank didirikan tahun 1902. Nah, artinya masih zaman Utsmaniyah kan? Utsmaniyah didirikan oleh Jewish Colonial Trust, Jewish Colonial Bank. Kantornya ada di Yerusalem, Beirut, Safed, Haifa, Tiberias, dan Gaza. Tahun 1952, Anglo-Palestine Bank mengganti nama menjadi Leumi Bank Le Yisrael, Bank Nasional Israel. Nah, itu artinya apa, Gila. Pak? 1902 itu Ya. kan Jewish Colonial Trust. Jadi itu orang-orang Yahudi. Tahun 1902 ketika Utsmaniyah berkuasa, orang Yahudi udah di sana. Itu Iya. buktinya. Dan mereka dari dulu sudah pintar-pintar Nah, mendirikan bank dipakai oleh nah itu dia. kolonial. Jadi kalau dibilang dia sedikit, ini saya pikir bagaimana kalau sedikit kalau dia bisa bikin bank. Kalau dia bisa bikin bank berarti jumlahnya banyak di situ. Dan tapi yang jelas ini membuktikan bahwa orang Yahudi di zaman Utsmaniyah pun sudah ada di sana, itu loh. Pendatang sama sekali baru, memang ada yang Bukan. baru, tapi yang dia sudah ada di situ. Iya. Itu buktinya, ya kan? Palestina atau bukan yang jelas di luar Utsmaniyah orang Arab, yang penduduk Palestina itu mau disebut apa? Orang Palestina atau apa? Itu susah. Itu kan multi etnis, tapi Yahudi jelas dia bikin colonial trust, Bang. Dan ini di zaman Utsmaniyah dia sudah membuktikan saya ada. Itu, ya kan? Nah, itulah sebabnya waktu tanah itu mau dibagi, kekuasaan PBB yang membagi, kan itu. Nah, ini dulu kita lihat. Jadi dari uang ini kita bisa kemana-mana. Tapi yang jelas, uang itu adalah penguasa. Itu aja. Betul. Sudah nyata jejak-jejak orang-orang Yahudi yang berkiprah bahkan perekonomian dunia itu sampai mereka 1902 dia bikin. sudah bikin bank. Iya, 1902. Makanya nggak heran kalau penguasa ekonomi sekarang itu orang Yahudi seperti Soros dan lain sebagainya. Mereka pinter-pinter gitu loh. Dan bikin bank, bikin uang lagi dia. Nggak main-main. Bikin bank, bikin uang. Tapi yang jelas kan dia sudah, bank itu sudah ada 1902. Bank itu penguasanya adalah Jewish Colonial, orang-orang Yahudi. Dan dia yang membuat uang. Palestina yang dibilang Babe Haikal itu. Jewish Colonial Bank ini kantornya ada di Yerusalem, Beirut, Safed,
Haifa, Tiberias, dan Gaza. Nah ini Iya. dia nih, orang-orang Yahudi dari dulu sudah di situ, Sudah bukan ada baru di situ. datang. Aduh ngaco kalian ini ya. Tahun 1952, Anglo Palestine Bank mengganti nama menjadi Leumi Bank Israel, Bank Nasional Israel. Keren. Jadi sudah ganti nama ini jadi Bank Nasional Israel. Kita Lanjut. lihat dulu. Penguasa wilayah Ini. Palestina masa ke masa. Ini Bapak mesti terangkan ini. Oke, yang paling kiri merah semua itu adalah wilayah dari Mandate of Palestine, British. Nah, ini yang rata-rata Indonesia ini salah menerjemahkan. Bagi Indonesia melihat bahwa ini adalah penguasa Palestina yang menguasai itu. Seakan-akan itu adalah penguasanya Palestina. Keliru. Itu adalah wilayah Pendudukan. pendudukan, iya. Putih-putih itu disitulah tempatnya orang-orang yang Yahudi berada saat itu. Yang merah yang lain ya non-Yahudi. Jadi yang gambar itu jangan kita membaca itu adalah penguasa, bukan. Itu adalah wilayah kekuasaan British Inggris. Mandate of Palestina sampai tahun 48. Nah, wilayah-wilayah yang yang putih itu yang sudah ada orang-orang Yahudi mendiami di situ. mendiami. Kalau yang merah-merah itu merah Yang semua lain itu ya non gabungan. Yahudi macam-macam. Iya. Jangan diterjemahkan itu adalah menguasai, bukan. Mendiami pasnya itu, mendiami. Putih-putih ini yang orang Yahudi yang mendiami wilayah ini. Sedangkan yang merah-merah ini gabungan. Macam-macam lah, mendiami, Iya, bukan menguasai. Mendiami, bukan Iya. menguasai. Karena Iya. penguasanya itu adalah British Mandate of Palestina. Iya. Penguasa sebelumnya itu adalah Utsmaniyah yang udah kalah. Nah, ini kesalahan kita membaca di sini. Betul. Seakan-akan Palestina menguasai yang merah dan yang Israel atau Yahudi hanya menguasai yang putih. Ya. Iya. Dan sebenarnya belum bisa diidentifikasi bangsa Palestina sendirian lepas Ya, dari belum. Arab yang lainnya. Belum. Nah, itu kan gabungan, yang merah ini gabungan. Iya, Ada macam-macam. banyak sekali bangsa-bangsa yang gabungan di merah itu, gitu loh, yang Ya. mendiami tempat itu, yang wilayah itu dikuasai oleh Inggris. Yes, betul. Itu logikanya. Benar, cara bacanya begitu. Nah, itu Oke. cara bacanya. Tahun 1946 itu. Ya. Ya, sekarang plan pada 1947. Karena itu baru direncanakan membagi wilayah itu. Dibagilah wilayah itu. Baru ini mulai pembagian wilayah untuk kekuasaan. Yang putih itu untuk orang Yahudi, Yes. yang merah itu untuk orang-orang yang merasa namanya Palestina. Yang mengklaim diri penduduk situ. Ya, itu yang dikasih di sini loh tempatmu ya nanti ya. Ya. Ini gambar kedua ya, saudara-saudara, Yang- tahun 1947. Nah. Jadi kelihatannya memang kalau digambar lebih luas wilayah yang dikasih Inggris untuk Israel yang Iya, putih-putih betul. ini. Karena Kenapa? 55%, betul. Ada alasannya pasti, Pak. Kenapa? Karena memang orang Yahudi yang memajukan perekonomian pada waktu itu. Dan bukan hanya itu, karena dia punya bank, dia yang biayai perang waktu itu kan. Makanya itu si bank itu dia biayai kan membantu Inggris, makanya Inggris kasih karena dia bantu beli pembiayaan kayaknya itu. Makanya dia dapat 55% dari 55%. wilayah itu. Wajar dong Ya kalau wajar begitu. lah, dia penguasa. Nah ini yang kita di Indonesia itu tidak pernah menjelaskan kepada rakyat bahwa penguasa wilayah itu saat itu adalah Inggris. Itu yang Iya. kita tidak jelaskan ke masyarakat ini. Kita Iya. menjelaskan yang merah itu loh, Palestina semua merah itu. Itu mereka menguasai itu. Wah, padahal Iya bukan. itu. Bukan begitu Sehingga ketika ini bahasanya. dianggap dia occupied. Kan ini, jadi kita harus mendidik bangsa ini. Mari kita lihat yang benar. Jadi tidak ada istilahnya kalau kita baca gambar ini dengan benar, tidak ada sejarahnya Nah. Israel menduduki Palestina Kan dalam dibagi pengertian dia. miliknya orang Palestina. Iya. Jadi kolonial bagi Palestina, enggak. Nah, Ini sama-sama bekas jajahan kok. sudah betul sama-sama bekas jajahan. Iya. Iya, Sama dengan betul. Papua dan Indonesia itu kan bekas jajahan Ya Belanda. sama, bekas jajahan. Iya. Iya. Nah, Papua itu yang sampai hari ini ya jadi seperti Hamas lah itu ribut terus kan. KKB itu serupa lah kira-kira. Ya, walaupun versi sejarah yang lain ada, Jenderal. Ya sudahlah, ini kan untuk mempermudah Mempermudah penggambaran saja. mempermudah Oke. penggambaran. Lain ya memang ada, tapi ini kan untuk ya biar kayak apa sih ekuivalennya? Sama-sama bekas ekuivalennya. jajahan. Sama-sama.
Iya. Belanda bagi kan, yang di sana tinggal sendirian kan habis itu. Tapi Iya. bedanya setelah dibagi, pembagian ini tidak terlaksana. Nah, ini Iya, iya. bedanya. Jadi kemudian berkembang orang-orang memasukkan isu agama dalam pendudukan Israel ini. Justru Itu itu, kan masalah. kita kesampingkan agama, kita tidak bicara agama dulu ini. Ini kan kita Oke. bicara ini dulu, fakta. Karena pembiusan yang terjadi di Indonesia ini, jadi semacam yang dibangun cerita ini tentang itu, sampai orang Indonesia kebanyakan ini nggak ngerti persoalan ini. Ya justru itu. Jenderal. Ya, makanya kita didik tahun 47 ini tidak terlaksana ini. Oh, nggak terlaksana. Tidak, karena berdasarkan ini tahun 48, langsung berdasarkan peta ini ya, tahun 48 Israel langsung 14 Mei apa 15 Mei itu memproklamirkan kemerdekaannya. Berdasarkan peta ini. Ketika dia publikasi itu, negara-negara Arab tidak setuju. Kan, Arab yang proklamasikan. nyerang. Begitu Liga dia Arab proklamasikan kemerdekaannya, Arab-Arab serang dia. nyerang dia. Mesir, Irak, Yordan itu berapa itu? Nanti ada di belakang Suriah, itu ya, nyerang. Lebanon. Nah, karena dia menyerang, menanglah dia. Maka jadilah sampai tahun 67 kayak itu petanya dia itu. Oh, lebih besar dia dapatkan. Iya tambah besar karena Ya, menang dia, menang perang. Nah, ini yang kita tidak tahu, seakan dibilang bahwa dia mengokupasi. Memang betul, kalau kita lihat dari pembagian, ini loh pembagianmu, tetapi pembagian ini tidak terlaksana karena langsung perang kan? Belum disahkan. Oh, ini sudah Pak, udah disahkan. Oh. Resolusi PBB 181 seperti ini bunyinya. Itu wilayahnya. Tapi ini umurnya pendek. Setelah Mei itu 48 disahkan resolusi, Israel langsung umumkan kemerdekaan. Hari itu juga dia diserang besoknya kan? Diserang dan menang. Karena dia menang, wilayah-wilayah itu dia duduki. Berubahlah warnanya menjadi sampai tahun 67 itu. Lebih besar lagi putih ya. Lebih besar Lebih lagi si putih. Oke. Nah, jadi sampai sini kita harus lihat bahwa sampai peta tahun 47 itu adalah pembagian dari PBB resolusi 181. Itu dulu yang kita harus sepakati. Nah, ini yang tidak dikehendaki, ini yang tidak dimaui oleh Arab-Arab. Malah diserang, karena serang terjadilah peperangan. Karena peperangan wilayah yang diduduki ya didudukilah karena saya dapat dari perang. Iya, sah dong, sah toh. Iya itu dia, makanya jadilah sampai peta tahun 67. Lalu ada peperangan lagi, Intifada 1, Intifada 2, terus jadilah sampai 2010 kayak begitu itu. Nah, gara-gara intifada menyebabkan area Israel jadi lebih besar. Makin lama makin besar, makin besar. Karena peperangan. Karena kalah perang. Iya, sekarang dia suruh mundur ke 47 mana mau. Iya, betul. Nah, sekarang Hamas coba cari gara-gara lagi, nyerang. Nah, sekarang dikuasai nih kota Gaza sekarang oleh Israel. Bisa saja diklaim ini kan dia menang perang. Dia kuasai Betul. lagi Gaza. Makanya kalau tanggal 7 itu kan dia diserang. Dia diserang. Ketika diserang itu, makanya dia langsung jawab dengan war. Dia war loh, dia pakai war. Ada maksudnya itu perang. Loh iya, jelas kalau war, tempat yang dia duduki itu akan dia kuasai. Karena war, ingat war. War, iya. Mau apapun, apakah dia merencanakan atau tidak, kita tidak tahu. Kan Bapak Ekel bilang, oh dia merencanakan menyerang, dia diserang duluan. Mau menyerang duluan atau tidak, mau merencanakan atau tidak, walau alam, kita tidak tahu isi kepala orang itu apa. Tapi Bisa-bisanya fakta Bapak Ekel. membuktikan tanggal 7 dia menyerang dengan 5.000 roket dalam 20 menit. Bukan main, 20 menit 5.000 roket. Itu kayak hujan loh, Pak. Bukan Itu drone fakta. itu bisa. Jadi kalau dalam intelijen bilang, jangan dengar apa yang dibicarakan orang. Lihatlah apa perbuatannya. Itu tidak akan bohong. Itu ilmu intelijen. Jadi kalau di pembukaan tadi itu ada Babe Haikal bilang, oh dia akan menyerang sehingga didahului. Mau direncanakan atau tidak atau apa itu tidak ada masalah, tidak ada urusan itu. Yang jelas fakta tanggal 7 Israel diserang oleh Hamas itu fakta. Dengan penyerangan ini maka sebenarnya Israel ini sudah kasih bilang, satu orang Israel hilang dia akan balas 1000 kali. Iya, betul. Itu prinsip Itu kan mereka. dia sudah. Nah ini, jadi kalau yang terjadi sekarang ini kita harus apa kalau kita melihat di sana pertumbuhan darah? Ya, betul. Kita harus bersimpati, ya benar. Karena banyak orang sipil yang meninggal. Korban. Tetapi kita tidak pernah tanya, mengapa banyak orang sipil itu meninggal? Nah, kenapa? Karena kecenderungan Hamas menggunakan orang-orang sipil sebagai tameng. Kan itu. Apakah menyerang rumah sakit? Tidak. Karena dia ketika Hamas menyerang, itu
roket launchernya itu kan dia taruh jarak paling 70-100 meter dari arah dekat rumah sakit itu kan. Begitu launch itu roket itu menyerang, Israel serangan baliknya itu akan mengikuti dari mana sudut datang, itulah sudut pergi jawabannya. Jadi kalau dia menyerang dari jarak 75 meter ya dari rumah sakit, begitu balik kena situ, ledakannya pasti kena rumah sakit, pasti. Padahal bukan rumah sakit serangannya, Bukan. tapi Nah, kita sudah melihat, ya inilah sekarang memang terjadi pembalasan seperti itu. Apa berlebihan? Ya kita bilang berlebihan memang. Tapi bagi Israel mungkin belum berlebihan itu. Karena mereka dibesarkan, jangan lupa. Pak, jangan lupa. Israel dibesarkan di dalam kekerasan dan kekejaman. Sehingga mereka jadi kejam, mereka jadi buas, mereka jadi seperti itu. Iya, karena mereka memang dibesarkan di daerah seperti itu. Terhadap korban, ya itulah kewajiban Indonesia adalah jangan sampai jatuh korban ini sebanyak terus. Apa yang harus kita lakukan? Nanti sampai di belakang lah apa yang kita lakukan. Kita lanjut dulu. iya. Kita masih bicara uang ini. Lanjut dulu Iya. uangnya. Iya, betul apa yang dibilang Pak Jenderal itu, karena situasi dan kondisi yang membentuk mereka sehingga mereka tidak boleh lemah. Iya. Kalau mereka lemah, hancur mereka, Pak, dikelilingi oleh Arab ini yang memusuhi mereka. Lanjut dulu, nanti di belakang kita bicara. Oke. Jadi ini ya tadi bahwa yang paling ujung merah itu bukan wilayah, bukan kekuasaan Palestina, tapi itu kekuasaan British. Baru kekuasaan atas wilayah itu mulai tahun 47. Nah itu baru British melepas. Yang putih kekuasaan Israel, yang agak merah-merah itu kekuasaan Palestina. Itu rencananya, tapi itu tidak terlaksana. Itu resolusinya itu ada resolusi 181 itu PBB. Kesimpulan, koin dan uang kertas Palestina, pound, yang diterbitkan tahun 1927 sampai 1948 bukan uangnya negara Palestina tanda kutip, tapi uang pemerintah Inggris sebagai penguasa pemenang perang di Palestina. Ini yang kecolongan Babe Haikal ini. Itu dia. Nah, Babe Haikal nggak ngerti nih. Atau dia ngerti tapi dia pura-pura nggak ngerti lalu Itu kemudian bisa. bangun hoax. Nah, itu ini kira-kira aja lo Babe Ya, itu Haikal. kira-kira. Ya, itu kan dugaan aja karena masa Anda enggak mengerti kalau Anda pernah belajar di Jerman, belajar di beberapa negara katanya ya. Bahkan pernah belajar di Yerusalem juga. Masa nggak ngerti sejarah ini sih? Ya. Atau saya mau tanya Pak Jenderal, Ya. ini data Anda buat-buat atau memang ada dalam fakta sejarah? Sumbernya ada? Fakta sejarah lah, mana bisa kita bikin hoax itu. Ditulis saja Wikipedia di Opa Google, ditulis saja ketemu kok itu. Sesudah kata Palestina yang ditulis dengan huruf Ibrani diikuti dalam kurung singkatan huruf Ibrani, Alef, dan Yod. Huruf Alef dan Yod ini merupakan singkatan resmi dari Eretz Yisrael yang artinya tanah Israel. Nah, Babe Haikal mesti belajar bahasa Ibrani dikit dong. Jangan Arab melulu, supaya ngerti. Nah, Ini terus- yang dimaksud oleh Monik kan itu sebenarnya dia mau. iya, tapi kan dia nggak mau dengar, Pak. Haikal nggak mau dengar, Moni. dia. Biasanya orang kalau nggak ngerti, Pak, ributnya yang besar memang sih. Kalau dia udah mau kalah tarung itu ributnya yang gede. Tong kosong nyaring bunyinya. Itu pepatah Indonesia loh, Pak Haikal. Jadi selengkapnya kata yang tertulis dengan huruf Ibrani adalah Palestina, Palestine, Land of Israel. Jadi sebenarnya ini nih, Palestina adalah tanah Israel. Itu yang tersurat. Iya, artinya itu mata uang itu adalah meterai. Ya. Itu tanda keabsahan. Koin dan uang kertas Palestina pound dicetak oleh Anglo-Palestina Bank milik orang Yahudi. Nah loh, Anglo-Palestina Bank kemudian mengganti nama menjadi Leumi Bank Le Yisrael, Bank Nasional Israel. Nah loh, itu dia Bapak Haikal tuh. Jadi jangan cuma karena ada bahasa Arab di koin itu, ada tulisan Palestina, lalu Anda buat semacam penggiringan opini. Tuh di mata uang ini koin ini kan ada Palestina, bahasa Arab. Nah ini namanya setengah kebenaran Babe Haikal. Setengah kebenaran, setengahnya dusta bro. Nah kesimpulannya apa? Hoax. Itu Babe Haikal mesti belajar dong supaya jadi pengamat Timur Tengah yang handal gitu ya. Oke, kita lanjut. Kesimpulan masih ada nggak ya? Oh, kesimpulan kedua. Sejak Inggris mengalahkan Kekaisaran Ottoman pada 1917, kekuasaan atas wilayah Palestina ada di tangan Inggris.
Saat itu di wilayah Palestina sudah ada orang Arab dan orang Israel atau orang Yahudi dulu sebelum mereka mengumumkan nama negaranya Ya. Israel. Anglo Bank didirikan tahun 1902 oleh orang-orang Yahudi yang tergabung pada Jewish Colonial Trust, Jewish Colonial Bank, merupakan bukti bahwa orang Yahudi pada tahun 1902 sudah ada orang Yahudi yang tinggal di Palestina. Jadi bukan kucul-kucul seperti Mardigu juga bilang. Itu kan pendatang itu. Orang Yahudi itu hanya satu suku. Aduh, Mardigu ini katanya raja konspirasi tapi kelihatan Mas, goblok. kalau konspirasi itu, Pak, teori konspirasi itu untuk ke dalam. Kalau keluar itu pembohongan, pembualan malah. Oh, jadi kalau teori konspirasi berlaku internal. Internal. Nah, untuk mempengaruhi kelompoknya. Iya, ke dalam. Tapi kalau begitu dia buka itu dia keluarkan, Itu itu pembual. berarti hoax, pembohongan itu. Itu kan Bahasa suka-suka halusnya aku. penipuan publik. Kan suka-suka aku Anglo- kalau keluar. Lanjut, Israel saat ini sudah berdiri sebagai negara berdaulat penuh. Indonesia harus ikut melaksanakan ketertiban dunia. Amanat Undang-Undang Dasar 1945. Harus ikut membantu korban perang di Gaza, bukan membantu Hamas. Bukan. Korban Ya, perang. korban perangnya, korbannya, bukan membantu atau blok Bukan. kepada negara tertentu. Nah. Dulu kan Indonesia itu dikenal sebagai negara non-blok. Sekarang jadi apa? Sekarang negara ngeblok. Ah, Go block. dia pergi ngeblok. Ya, Ngeblok. goblok. Iya. Iya, Hmm. bagaimana kita nggak ngeblok, kita bilang kita berdiri di samping Palestina. Padahal nih, lihat, ikut melaksanakan ketertiban dunia itu amanat Undang-Undang 45. Artinya apa? Jangan sampai dunia ini kita tambah bikin ribut. Kalau kita menanamkan, kita bilang Israel itu salah. Hari ini kita bilang boykot semua produk Israel. Itu artinya apa? Kita Tambah sedang bikin- menanamkan bibit-bibit kebencian terhadap Israel. Kalau bibit kebencian ini tumbuh, percuma kita tulis melaksanakan ketertiban dunia. Kalau kita ikut melaksanakan ketertiban dunia, kita harus berkawan, pegang dua-dua bahu itu. Kita harus pisahkan ya antara korban perang dan bagaimana kelakuan Hamas itu. Korban perang kita harus bantu. Tetapi membuat dia berdua ini jangan berkelahi itu kewajiban konstitusi. Bukan hanya kita selalu hanya berbicara bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Penjajahan harus dihapuskan. Penjajahan mana? Buktikan dulu ada penjajahan, kan itu. Kalau kita ragu dalam penjajahan, ya sudah kita ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kan begitu. Iya, apalagi dikatakan punya panggilan berpolitik luar negeri yang bebas aktif dan berkeadilan. Nah, ini tidak adil karena melulu Israel dikutukin. Kalau kita mengutuk, artinya kita sedang menanam bibit-bibit kebencian. Kalau ini tumbuh, pecah Indonesia ini. Apa semua akan membenci Israel di Indonesia ini? Enggak lah. Tidak, makanya akan ada yang benci, yang tidak. Itulah yang dibilang sama Raja Intelijen itu, Pak Hendro Priyono. Jangan bawa masalah di Palestina ke Indonesia. Betul. Mereka yang ribut, kita yang rusak. Kan gimana? Itu yang dibilang Pak Hendro Priyono. Mereka Iya. berebut wilayah, ya jangan bawa ke sini. Kalau Iya. korban perang, kita bantu, pasti. Tapi pertikaian mereka, jangan dibawa ke sini. Jangan ikut campur. Jangan ikut campur. Jangan lupa, Pak. Tahun 94, Yusuf Rabin itu menghadap Pak Harto itu. Tahun 94. Pak Harto bilang, keluar kau dari Gaza. Keluar dia. Indonesia masih didengar sebenarnya kalau kita mau berbicara dengan mereka. Dan itu Pak Harto lakukan. Keren ya. Menlo Pak Alatas. Nah, yang menjembatani waktu itu Pak Gus Dur. Kita punya Pak Gus Dur waktu itu. Lalu Yasir Arafat. Itu kan Pak Gus Dur kan banyak kawan. Nah, datanglah 94, 95 keluar Israel dari Gaza. Nah, itu kita bisa bilang itu salah satu bukti nyata Indonesia ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia. Kalau sekarang, apa yang kita ikut? Tidak mungkin kita menyelesaikan ketertiban dunia dengan teriak-teriak begitu aja terus. Sekarang coba. Sekarang MUI menyampaikan boykot produk Israel. Di Oki apa yang terjadi? Tidak ada satupun negara Oki mau memblokade minyak untuk Israel. Gimana? Iya. Malu banget. Presiden Jokowi itu malu banget di Oki itu. Lah ya OKI itu. gimana coba? Di Indonesia kita blokir produk Israel, di Oki mereka jual minyak terus ke sana. Nanti kita lihat ini, akibat tidak ada orang beli produk-produk Israel, akan terjadi PHK besar-besaran. Ini gimana coba? Kalau ini terjadi PHK, di sana ribut, di sini PHK, gimana coba? Dan Israel juga sudah balas boykot. Sudah boykot semua produk Indonesia, Pak. Nah, Mulai dari tempe, tahu, onde-onde.
Lempar semua diblokir, Pak. Padahal itu makanan kesenangan orang Israel juga, Pak. Kalau kita ke sana itu, kita bawa tempe, mereka kita kasih itu, senang banget, Pak. Oh, ini khas Indonesia Jadi dia ya. sudah tidak mau sekarang ya. Nggak mau lagi, diboikot, Pak. Untung Panada tidak, Pak. Aduh, kacau juga. Di satu sisi kita harus ketertiban dunia, di satu sisi kita sedang menanam kebencian. Saya khawatir kebencian ini kalau ditanam terus, dan ketika dia tumbuh, kita yang rusak. Kita harapannya menanam padi yang tumbuh suketeki itu kan, kalau orang Jawa bilang. Kadangkala lembaga-lembaga ormas keagamaan ini menyesatkan rakyat ini dengan statement-statement yang nggak benar. Jadi misalkan kayak MUI sudah umumkan boykot begitu, Pak. Itu kan dia bertanggung jawab untuk menyediakan jutaan lapangan pekerjaan Ya loh. justru itu, kalau nanti terjadi PHK gara-gara itu, siapa tanggung jawab coba? MUI lah. Lah itu. Tapi saya heran, Pak Jenderal, hampir semua capres juga cawapres ini kok dalam kampanye ikut-ikut apa yang mengutuk Israel, bela-bela Hamas, Palestina, ngapain itu? Menurut Pak Jenderal ini apa sih di belakang ini? Ya karena semua ingin mendapat kekuasaan. Suara mayoritarianisme. Suara mayoritas kan, itu aja sebenarnya. Lanjut dulu. Habis ya? Habis kayaknya. Habis ya? Sudah sampai paling bawah, harus ikut membantu korban perang. Itu udah habis artinya. Ya kita harus bantu itu korban perang. Baik untuk di pihak Palestina maupun di pihak Israel. Mestinya kita Iya, dua-duanya. Namanya korban perang. Korban perangnya toh. Kan korban perang sekarang. Kita sudah lihat itu war. Makanya Israel bilang war. Oke, banyak sekali sudah mulai muncul chatting-chatting berbau-bau kadrunis. Silakan kalau mau muncul di sini bagus juga. Jangan cuma bicara-bicara negatif di live chat. Kalau berani masuk. Kalau di sini channel edukasi ya. Jadi cara bicaranya harus edukatif ya. Jangan kayak preman gitu. Jadi silakan masuk. Saya kasih linknya. Nah ini Anda bisa masuk ikut. Pak Sulaiman sangat terbuka untuk menjawab apapun termasuk komplain Anda. Asal komplainnya by data. Argumentasimu harus punya dasar gitu loh. Jadi argumentasi tandingan istilahnya. Jangan asbun ya. Ya, termasuk tulisan-tulisan di live chat jangan asbun dong, malu-maluin kalian nanti itu. Udah dijelaskan begini rupa, masih berontak lagi. Janganlah, jangan. Oke, banyak orang bicara selalu Pak Jenderal itu tentang okupasi. Oh, ya, iya. jadi Palestina diokupasi oleh Israel. Okupasi sebenarnya dalam pengertian apa sih selain pendudukan, Pak? Occupied Palestina Territory. Itu istilahnya kan. Itu merujuk perang tahun 67. Jadi setelah tahun 48 kan dia menang perang itu kan. Iya. Tahun 67 kan dia perang lagi. Waktu dia perang tahun 67, Sinai aja kan diduduki. Golan diduduki, Gaza diduduki. Nah, wilayah-wilayah yang diduduki itulah yang disebut Occupied Palestinian Territory. Tapi itu kan menang perang, Pak. Iya, menang perang tapi kan menamakan. Jadi supaya dia tahu, oh ini wilayah yang dia menang perang. Makanya kan dia bilang okupasi. Oh. Ya iya, kan okupasi. Iyalah. Tapi Bukan juga yang penjajahan kan yang dibilang. bukan pendudukan. Bukan. Pendudukan, Iya. iya. Memang. Okupasi. Memang dipakai PBB pun menggunakan istilah Occupied Palestinian Territory. Memang Palestina Territory yang diokupasi karena akibat perang. Dataran tinggi Golan, Sinai, itu diokupasi. Memang. Kapan diokupasi? Iya karena perang. Jadi itu untuk membedakan mana wilayah yang berdasarkan resolusi 181, mana wilayah yang diokupasi karena perang. Kan itu. Gak ada masalah kan? Iya, mestinya tidak ada masalah.